Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime Muscle yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang mengikuti pertandingan duelo dan dia berhasil menjadi pemenang mutlak berkat kekuatan fisiknya. Namun setelah Mas mendapatkan koin perak pertamanya, kemarin kita pun juga telah melihat ada seorang murid bernama Lance yang memiliki dua tanda sihir di wajahnya muncul untuk menantang Mas bertarung. Mas yang awalnya sempat diremehkan oleh murid tersebut, pada akhirnya Mas pun berhasil membuat Lance bungkam setelah Mas mampu terbebas dari kekuatan gravitasinya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Cerita berlanjut dengan Mas yang berlari ke depan untuk melancarkan serangan susulannya kepada Lance. Namun sebelum pukulan Mas berhasil mencapai Lance, dengan cepat Lance pun juga kembali menggunakan sihir gravitasinya untuk membuat Mas berlutut di hadapannya. Tapi karena serangan gravitasi ini masih belum cukup kuat untuk menghentikan Mas, di sini Mas pun segera berdiri kembali dan dia langsung menyerang Lance dengan tinjunya. Sementara Lance masih dapat menghindari pukulan Mas barusan. Sontak hal itu pun membuat dirinya jadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin Mas masih bisa bergerak, padahal dia sudah menggunakan gravitasi yang sangat kuat kepada Mas. Mas sekali lagi menyerang Lance dengan pukulan tangan kirinya. Namun karena lagi-lagi Lance ini masih bisa menghindari pukulan Mas, sayangnya di sini Mas pun hanya bisa mengenai kalung yang digunakan oleh Lance saja. Hingga di saat Mas mengambil dan melihat foto gadis kecil yang ada pada kalung itu, sontak Mas pun malah jadi sangat kesal karena dia pikir Lance ini adalah seorang pedofil. Mas kemudian berencana ingin melaporkan Lance kepada polisi karena sifatnya yang pedofil itu. Namun karena Lance ini juga tidak mau dianggap sebagai pedofil, pada akhirnya Lance pun terpaksa menjelaskan kepada Mas bahwa Mas sudah salah paham. Karena foto gadis kecil yang ada di dalam kalung itu sebenarnya adalah adiknya sendiri. Hingga setelah Lance meminta kepada Mas untuk membalikan kalungnya itu, di sini Lance pun berkata, menurutnya tidak ada hal lain yang lebih penting di dunia ini selain adiknya. Mas yang mendengar jawaban Lance barusan, dia pun kemudian langsung menanggapi ucapan Lance dengan cukup bijaksana. Karena menurutnya, semua orang pasti akan mempunyai prioritas mereka masing-masing. Tapi berbanding terbalik dengan penampilannya yang sangat menarik, di sini kita pun dapat melihat Lance yang kembali bersikap kekanak-kanakan di hadapan Mas dengan mengatakan kalau Mas itu sama saja seperti sampah yang lainnya. Dan dunia ini memang dipenuhi oleh orang-orang bodoh seperti Mas. Lance kemudian berjalan ke pinggir jurang sembari mengeluarkan botol sihir dia mengurung teman-teman Mas. Dia berniat akan menjatuhkan botol itu ke jurang, lalu akan mempercepat jatuhnya dengan kekuatan sihirnya. Hingga di saat Mas akan berusaha menyelamatkan teman-temannya dengan melihat jatuhnya botol itu, di saat itulah Lance akan menyerang Mas dengan sekuat tenaganya. Namun sesaat sebelum Lance menjatuhkan botol itu, di dalam benaknya Lance pun sempat mengucapkan minta maaf kepada Mas. Karena walau bagaimanapun juga, dia pasti rela menjadi monster jika itu demi adiknya. Nah, mulai dari sini kita akan dibawa ke kilas balik yang terjadi di kehidupan Lance bersama adiknya. Lance memiliki seorang adik perempuan yang bernama Anna. Dia adalah gadis kecil yang baik dan juga sangat perhatian kepada Lance. Hingga di saat dia melihat Lance terluka karena sudah mencoba menyelamatkan seorang anak dari para pengganggu, di sini Anna pun langsung saja ingin mengobati luka Lance. Namun Lance menolak karena dia tidak mau membuat Anna jadi khawatir. Di balik kecerobohannya, Lance sebenarnya adalah orang yang baik hati. Jadi meskipun menolong yang lemah itu sangat ditentang oleh negeri ini, dulunya Lance tetap saja mengikuti nalurinya untuk melakukan kebaikan tanpa mempedulikan hukum yang ada. Hingga sampailah pada suatu hari ketika Lance mengetahui adiknya jatuh sakit dan umurnya hanya tersisa 5 tahun lagi. Tiba-tiba saja, sontak hal itu pun langsung membuat hati Lance menjadi sangat hancur. Dokter mengatakan adiknya mengidap penyakit yang dapat merenggut sihir dan juga tanda di wajahnya. Jadi jika adiknya tidak mempunyai sihir lagi sebelum umurnya habis, maka orang tuanya pun tidak akan punya pilihan lain dan mereka terpaksa harus menyerahkan adiknya kepada biro sihir karena itulah peraturan yang ada di negeri ini. Namun di saat Lance mendengar kedua orang tuanya sudah menyerah akan kesembuhan adiknya tersebut, sontak hal itu pun membuat Lance jadi merasa sangat marah kepada orang tuanya. Bahkan Lance sampai menganggap kalau mereka itu sudah bukan orang tuanya lagi. Lance yang tidak terima biro sihir sudah membuat peraturan kejam ini terhadap orang-orang yang tidak bersalah seperti adiknya.
dia pun akhirnya bertekad bahwa dia harus menjadi penyihir terhebat di negeri ini, agar nantinya dia bisa menyelamatkan adik kesayangannya itu. Lalu kembali ke situasi yang terjadi sekarang. Di sini kita pun dapat melihat Lens yang sudah menjatuhkan botolnya, dan dia menambah kecepatan jatuh botol itu dengan kekuatan sihirnya. Sementara saat Lens baru saja ingin bertanya kepada Mas, sekarang apa yang akan Mas lakukan? Sontak Lens pun langsung dibuat terkejut saat menyaksikan Mas yang tiba-tiba saja sudah melepaskan bajunya. Terlebih lagi saat Mas melakukan kuda-kuda lari sembari menyembuhkan sihir otot lutut. Seketika hal itu pun membuat Lens jadi bertanya-tanya, sebenarnya mantra macam apa yang digunakan oleh Mas dan kenapa Mas berada dalam posisi jongkok begitu. Lalu setelah Mas mengatakan bahwa dia tidak boleh sampai gagal dan dia tidak akan kalah, di saat itu juga dengan cepat Mas pun langsung melesat menuruni bukit itu untuk menangkap botolnya. Bahkan saking cepatnya pergerakan Mas tersebut, dalam sekejap mata, tiba-tiba saja Mas pun sudah berdiri kembali di belakang Lens sembari memegang botol yang sudah dilemparkan oleh Lens sebelumnya. Hingga di saat Lens menyadari kalau Mas sudah berada di belakangnya, sontak hal itu pun seketika membuat Lens jadi sangat terkejut dan dia tidak menyangka kalau Mas bisa kembali ke sini secepat itu. Lens yang tidak percaya dengan situasi yang dia lihat saat ini, di dalam benaknya, dia pun bertanya-tanya apakah kepala jamur itu sudah memakai sihir untuk menguatkan fisiknya. Namun tidak peduli apapun yang terjadi, berhubung Lens sendiri juga harus segera menyelamatkan adiknya. Di sini Lens pun kembali bersiap untuk bertarung melawan Mas dan dia akan mengakhiri semuanya. Tapi karena di lain sisi saat itu Mas merasa kalau Lens ini sepertinya bukanlah orang jahat, pada akhirnya Mas pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan mereka lagi. Lalu saat Mas ditanya apa alasannya, dengan polosnya Mas pun menjawab, "Botol ini kosong, itu artinya kau menjatuhkan botol yang palsu." Mas kemudian langsung mendekati Lens untuk mencari botol yang asli dengan gerakan tangannya yang super cepat. Hingga setelah Mas berhasil mendapatkan botol tersebut, di sini Mas pun menganggap kalau urusan mereka sudah selesai. Namun mengingat sebelumnya Lens ini sudah mempertaruhkan koin peraknya jika dia dikalahkan dalam pertarungan kali ini, dia pun kemudian kembali bertanya kepada Mas, kenapa Mas tidak merenggut koin perak miliknya? Atau apakah mungkin Mas sedang meremehkannya? Mas menjawab dia tidak sedang meremehkan Lens, tapi karena dia sendiri merasa kalau dirinya itu bukanlah tipe orang yang bisa membuat keputusan secara rasional. Mas pun juga sadar kalau dirinya itu agak ceroboh. Jadi itulah kenapa Mas lebih memilih untuk menyudahi pertarungan ini saja. Mendengar hal itu, seketika Lens pun langsung teringat dengan ucapan adiknya yang juga pernah mengatakan hal yang sama kepadanya. Hingga dia pun akhirnya mau menerima keputusan Mas dan pertarungan mereka pun benar-benar telah dianggap selesai. Namun karena sebelumnya Lens sendiri sudah berjanji kepada Mas, di sini Lens pun tetap memberikan koin peraknya kepada Mas walaupun Mas tidak menginginkannya. Dan ketika Mas melihat Lens sudah pergi dari sana, Mas pun berkata, "Jika kami bertarung dengan serius, kira-kira apa yang akan terjadi ya?" Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.